Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, di sini saya Andini Zulfah ingin sedikit mempresentasikan tentang pembahasan analisis konstruktif, pembahasan subjek versus fa'il. Yang di sini saya mempunyai 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian, jenis-jenis, karakteristik, kegunaan atau fungsi, persamaan dan juga perbedaan. Ada 3 pengertian subjek menurut KBBI, Krida Laksana, dan juga Kosasi. Yang di sini saya menyimpulkannya menjadi unsur yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, dan sesuatu yang dibendakan. Saya mengklasifikasikan ada persamaan dan perbedaan menurut para ahli. Persamaannya adalah sama-sama menunjukkan unsur gramatikal, yaitu sebagai pelaku, tokoh, maupun suatu benda. Semuanya memiliki kesamaan. Dan juga kesamaan yang kedua adalah sama-sama sebagai fungsi pokok pembicaraan atau permasalahan dalam suatu kalimat. Jadi perbedaannya tidak ada. Jenis-jenis subjek. Ada beberapa jenis-jenis subjek. Yang pertama adalah subjek sederhana, yakni subjek yang berupa satu kata tanpa pengubah apapun, jadi subjek yang bersifat tunggal. Contohnya di situ Budi makan nasi, jadi Budi sebagai subjek. Jenis yang kedua adalah subjek lengkap. Subjek lengkap adalah subjek sederhana yang ditambah semua pengubah. Contohnya adalah lulusan termuda itu berusia 17 tahun. Di sini lulusan ini sebagai subjek tunggal atau subjek sederhana, sedangkan yang termuda ini sebagai penambahannya ataupun pengubahnya, yakni kalau digabungkan menjadi subjek yang lengkap. Lalu yang ketiga adalah subjek majemuk. Subjek majemuk berarti subjek terdiri dari lebih dari satu elemen. Contohnya adalah Tono dan Toni, yakni memiliki 2 subjek. Untuk pembahasan yang ketiga adalah karakteristik subjek. Yang pertama adalah untuk menandai subjek dalam satu klausa dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya apa ataupun siapa. Jadi kalau menggunakan subjek ini contohnya ada siapa yang sedang belajar. Jadi jawabannya adalah subjeknya adik yang sedang belajar. Langsung dikasih jawaban. Karakteristik yang kedua adalah subjek dapat berupa adjektiva, frasa adjektiva, frasa nominalia, verba ataupun frasa verbal. Contohnya adalah kalau frasa adjektiva itu bersifat menunjukkan sifat, yaitu sehat itu penting. Sehat itu sebagai subjek dan penting itu sebagai kata sifat yang menunjukkan predikat. Lalu frasa verbal menunjukkan tentang kata kerja. Berjalan kaki ini sebagai subjek dan menyehatkan badan ini sebagai predikat, yakni berjalan kaki ini termasuk kata kerja. Lalu ada frasa nominalia ataupun menunjukkan kata bilang. Contohnya di sini 2 saja sudah cukup. 2 saja ini menunjukkan kata berbilang yang menunjukkan 2 yaitu angka. Karakteristik yang ketiga adalah subjek selalu mendahului predikat. Contohnya di situ nenekku cantik sekali. Yang keempat adalah dalam konstruksi bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak di awal kalimat atau di depan predikat. Akan tetapi dalam konstruksi tertentu, subjek terletak setelah predikat atau setelah keterangan. Contohnya di situ ada polemik dalam partai itu. Jadi ada beberapa dalam konstruksi bahasa Indonesia itu subjek terletak di tengah. Jadi memang kebanyakan itu berada di awal, tapi ada beberapa yang menunjukkan itu subjek itu berada di tengah. Yang kelima adalah subjek biasanya berwujud kategori frasa nomina dan kategori verba. Contoh kalau bersifat verba itu menunjukkan manusia dan benda. Contohnya boy tampan, di sini boy ini sebagai manusia. Kalau bersifat nomina
Ini menunjukkan kata kerja. Contohnya di situ menunggu menyebalkan sekali. Jadi menunggu ini menunjukkan kata kerja. Lalu karakteristik yang keenam adalah subjek bahasa Indonesia didirikan tidak bisa diganti dengan kategori fenomena yang terjadi ataupun kata kalimat. Jadi ketika dalam sebuah kalimat ini ada penunjukan kalimat kata wanitanya, maka di situ subjek tidak bisa dikategorikan. Karakteristik yang ketujuh adalah selain berupa benda atau fenomena, subjek juga bisa berupa sesuatu yang dibendakan. Ini adalah jalannya. Ini jalannya ini bisa dikatakan sebagai kata benda. Namun juga bisa dikatakan sebagai suatu benda yang karakteristik yang kedelapan adalah tentangnya diberitakan sesuatu. Contohnya adalah jalan licin berbahaya. Lalu yang kesembilan adalah dalam struktur klausa, subjek biasanya bersifat definit atau takrif atau pasti. Jadi ketakrifan ini merupakan aspek penting dalam menentukan kegramatikalan klausa. Contohnya anak mahasiswa. Itu ditambah dengan itu sehingga menunjukkan kepastian. Lalu kalau karakteristik yang 10 adalah bagian yang menjadi subjek kalimat dapat juga ditandai dengan yang, kemudian diikuti keterangan subjek. Jadi ada penambahan yang setelah subjek. Lalu ada beberapa fungsi dalam subjek. Yang pertama adalah membentuk kalimat tunggal, dasar kalimat lengkap dan kalimat majemuk. Memperjelas makna, menjadi pokok pikiran, menegaskan makna, memperjelas pikiran ungkapan dan membentuk kesatuan pikiran. Jelas ya. Lalu sekarang pembahasan tentang fa'il. Ada 3 pengertian yang saya tulis di situ, ada dari kitab Jurumnya dan ada dari kitab Intuti dan juga ada dari kitab Nadam Alfiah. Di sini saya menyimpulkan bahwa fa'il adalah isim yang mutlak dirofakkan oleh fi'il yang terletak sebelum fa'il. Ada persamaan dan perbedaan menurut kitab tadi, yakni persamaannya adalah sama-sama isim yang dirofakkan oleh fi'ilnya. Terus yang kedua, persamaan yang kedua adalah sama-sama memiliki dua isim yang beri'rab marfu dalam satu kalimat. Nah, ada perbedaan di sini. Perbedaan yang pertama adalah peletakan tempat fi'il terletak sebelum fa'il. Kalau alfiah itu bisa diletakkan di tengah ataupun di akhir. Ada jenis-jenis fa'il yang ada dua. Yang pertama adalah fa'il zohir yang mempunyai pengertian bahwa menunjukkan terhadap yang dinamai atau bisa dikatakan sebagai nama. Fa'il zohir ini contohnya di situ adalah koma zaidun wa yaqumu zaidun. Ini contoh fa'il berupa mufrad mudzakkar. Lalu jenis fa'il yang kedua adalah fa'il isim dhamir yang menunjukkan kepada pembicara atau yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan ataupun diajak bicara. Contohnya di situ dorobatu, saya telah ada tambahan dhamir. Ada beberapa karakteristik dalam fa'il. Yang pertama adalah harus dirofakkan. Contohnya di situ Ahmadu ya'kulu. Kalau karakteristik yang kedua adalah terletak setelah musnad atau predikat, namun bisa juga di awal jika fa'il berbentuk isim dhamir. Contohnya adalah dorobatul asadi. Itu ada tambahan dhamirnya. Lalu karakteristik yang ketiga adalah fa'il harus ada dalam jumlah. Jelas karena setiap fa'il atau subjek ini harus ada dalam sebuah kalimat ataupun jumlah. Karakteristik yang keempat adalah fa'il tetap ada dalam jumlah meski terkadang fi'ilnya dihilangkan. Ini situ ini seperti karakteristik tadi, katakan ditanya, mayak nyusu, siapa yang menyapu? Langsung dijawab dengan ah. Karakteristik fa'il yang kelima adalah dalam jumlah fi'liyah, fa'il tidak mempengaruhi fi'il dalam hal kuantitasnya. Contohnya di situ yadhabu zaidani ila suki. Walaupun ada dua zaid, tetapi fi'ilnya ini hanya satu, yaitu yadhabu. Karakteristik yang keenam adalah pada dasarnya fa'il terletak sebelum maf'ul, namun terkadang fa'il terletak setelah maf'ul. Contohnya di situ ma manusuru zaidun fi qaryati. Contoh yang karakteristik yang ketujuh adalah jika fa'ilnya mu'anas maka dimu'anaskan fi'il
adalah memiliki makna apa dan siapa. Contoh wajibatu sholatu. Lalu karakteristik yang ke-9 adalah merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada dalam jelas. Ada fungsi fa'il ini adalah untuk membuat suatu subjek yang melakukan pekerjaan yang sedang diceritakan dalam satu kalimat. Nah, di sini mengklasifikasikan persamaan dan perbedaan subjek dan fa'il dalam kategori pengertian. Kalau dalam persamaannya itu sama-sama menunjukkan pelaku, tokoh, atau dapat dikatakan sesuatu yang dibedakan dalam satu kalimat. Lalu sama-sama menunjukkan pokok pembicaraan. Kalau dalam segi perbedaan itu subjek pelaku yang disebutkan tetap dan tidak bisa diubah. Contohnya ibunya sedang makan. Kalau fa'il pelaku disebutkan bisa berubah. Sekarang dalam kategori jenis-jenis. Persamaannya yaitu sama-sama menunjukkan pelaku tokoh dalam satu kalimat, sama-sama menunjukkan pokok pembicaraan. Kalau dari segi perbedaan, subjek terbagi menjadi 3, yaitu kata dasar tunggal, kata dasar pelengkap, kata pelengkap dan juga kata majemuk. Kalau fa'il terbagi menjadi 2, yaitu dhamir dan dhamir. Dari segi karakteristik, kalau dari segi persamaannya adalah sama-sama memiliki unsur yang sangat penting dalam jumlah. Sama-sama dapat digunakan untuk makna kata tanya apa dan siapa. Sama-sama bisa berubah sesuatu yang digunakan. Subjek dan fa'il tetap ada dalam jumlah meskipun predikat dan objek dihilangkan. Apabila subjek dan fa'il bermakna lebih dari satu atau ganda, maka fi'il tetap pada tempatnya. Sama-sama paham dan mengerti apa yang diucapkan berbicara kepada pendengar. Ini paham. Lalu perbedaannya kalau dari segi subjek bisa berupa adjektiva, nominal dan verba. Kalau dari segi fa'il ini harus berkaitan dengan dhamir, artinya lebih sering berada di belakang. Lalu persamaan dan perbedaan dalam kategori fungsi, yang di sini ada beberapa persamaannya. Yang pertama memperjelas makna, sama-sama membentuk kalimat tunggal dan juga menjemuk. Jadi pokok pikiran menegaskan makna, memperjelas pikiran ungkapan, membentuk kesatuan pikiran, membuat suatu subjek yang melakukan pekerjaan yang sedang diceritakan dalam satu kalimat. Kalau dari segi perbedaan, subjek itu hanya kalimat lengkap, contohnya